Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita ucapkan ini, kita pegang dada kita. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kenapa kita harus berteriak untuk memuliakan Tuhan? Karena tembok Yeriko runtuh, dirubuhkan Tuhan pada saat Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok itu dengan sorak-sorai memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini akan masuk kepada seri ketiga daripada seri firman Tuhan, surat Yudas. Ya. Hari ini kita masuk seri ketiga, minggu lalu seri kedua, minggu sebelumnya seri pertama dari surat Yudas. Dan apabila ada di antara kita yang belum mendengar atau masih ingin mengulang firman Tuhan di dalam seri pertama dan kedua surat Yudas ini, kami persilahkan untuk melihat di channel YouTube kami PDTIR Sucipto Lubis. Ya, di situ ada seri surat Yudas. Dan hari ini kita seri yang ketiga. Surat Yudas ini bukanlah hal yang populer. Ya, surat Yudas ini bukanlah hal yang populer di kalangan gereja Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita mendengarkannya. Amin. Dan saya Sucipto Lubis, gembala di sidang jemaat Tuhan di GPD Pemenang ini, mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Dan bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, ya, dan terutama bagi keluarga tadi ada yang bergabung menjadi jemaat di tempat ini, kami mengucapkan selamat bergabung. Dan di tempat ini kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Kita sama-sama dibangun Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Dan keluargaku di dalam Tuhan, surat Yudas ini hanya 1 pasal, dan ini banyak diabaikan, sering tidak dikhotbahkan karena tidak ada berkat yang disinggung di dalamnya. Karena firman Tuhan yang disukai oleh orang-orang adalah firman Tuhan yang mendatangkan enak di telinga. Bagaimana cara diberkati, bagaimana memiliki pernikahan yang berhasil, bagaimana bangkit dari keterpurukan, bagaimana untuk menjadi berhasil. Itu firman yang sering suka didengar orang. Tetapi di dalam surat Yudas ini justru yang diisinya adalah menelanjangi strategi dan siasat iblis untuk menjatuhkan, untuk mematikan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Itu kenapa banyak pendeta yang tidak suka mengkhotbahkan ini. Itu kenapa juga banyak jemaat Tuhan yang tidak suka mendengar ini. Dan terus terang, bukan hanya sulit dari sisi materi khotbah saja, tetapi pada saat seorang pengkhotbah mengkhotbahkan surat Yudas ini, karena isinya adalah menelanjangi strategi, menelanjangi karakter daripada siasat iblis untuk menjatuhkan dan mematikan gereja Tuhan, maka biasanya pengkhotbah tersebut akan langsung diserang oleh iblis. Pada waktu seri pertama surat Yudas ini 2 minggu yang lalu kami posting di YouTube kami, dan linknya kami bagikan di grup-grup WA. Linknya juga kami bagikan di Facebook dan di grup-grup Facebook. Keesokan harinya kami sudah diserang.
Dan komen-komen yang menyerang kami itu luar biasa kasarnya. Kasar sekali. Kami hapus saja komen-komennya. Karena kami tidak mau pikiran kami memasukkan sampah seperti itu. Minggu lalu kami juga memposting seri kedua dari surat Yudas ini. Dan keesokan harinya juga kami juga langsung diserang oleh orang-orang yang dipakai iblis dengan komentar-komentar yang menyakitkan, yang pahit dan kasar sekali. Tapi seperti biasa kami langsung hapus semua komen-komen yang sampah seperti itu. Tidak gampang. Karena iblis tidak suka siasatnya dibongkar untuk jemaat Tuhan. Di dalam seri pertama dan seri kedua, Yudas yang menulis surat ini bukanlah Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Yesus. Dan dia memposisikan diri bukan sebagai saudara Yesus, walaupun dia memang saudara Yesus secara daging, tetapi dia memposisikan diri sebagai hamba Yesus Kristus, karena memang itulah identitas kita. Katakan amin. Identitas kita adalah anak Allah yang juga adalah hamba dari Yesus Kristus. Haleluya. Dan kalau identitas kita sebagai hamba, maka kita juga akan hidup di dalam kerendahan seorang hamba. Dan inti daripada surat Yudas ini kita lihat di 2 minggu yang lalu. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Karena kalau kita gagal mempertahankan iman kita, kita akan kehilangan keselamatan itu. Kita akan kehilangan hak akan janji Tuhan ini. Kita akan kehilangan pemeliharaan Tuhan. Kita akan kehilangan panggilan daripada Tuhan. Itu kalau kita gagal mempertahankan iman kita. Makanya di dalam surat Yudas ini jelas dikatakan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Berjuang dari apa? Minggu lalu kita sudah dengar. Iblis sekarang ini mengerahkan pengajar-pengajar palsu untuk menyebar ajaran-ajaran palsu. Dan umat Tuhan membukakan pintu bagi mereka-mereka itu untuk masuk menyelusup ke dalam gereja. Melalui apa? Melalui media sosial. Sekarang ini banyak sekali orang Kristen malas dengar firman Tuhan di gereja, malas baca Alkitab, malas merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang dilakukan adalah melihat cuplikan-cuplikan firman di TikTok, di Instagram, di Facebook. Yang gak jelas. Karena begitu banyak ajaran palsu yang ada di media sosial. Dan kami sudah membahas 2 contoh dari pengajaran palsu itu minggu lalu. Ya, bagi yang belum mendengar bisa akses ke channel YouTube kami PDTIR Sucipto Lubis. Ya. Dan kita sudah membahas minggu lalu mengenai pengajaran palsu tentang perpuluhan dan pengajaran palsu tentang penggembalaan. Tetapi bukan hanya dari sisi pengajar-pengajar palsu saja iblis menyerang kita. Surat Yudas tidak membahas penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan yang datang dari luar gereja. Karena Tuhan tahu, kalau untuk aniaya dari luar gereja kita kuat. Haleluya, kita bertumbuh lebih cepat. Tetapi untuk serangan dari dalam, kita sering lengah. Kita sering diremukkan dari dalam. Dan iblis mengirimkan pengajar-pengajar palsunya untuk menyelusup ke dalam gereja Tuhan. Kita akan lanjut di dalam ayat 6. Jangan tanya pasalnya ya, karena Yudas hanya terdiri dari 1 pasal. Surat Yudas ayat yang ke-6.
dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dikatakan di sini Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Keluargaku di dalam Tuhan, dosa pertama kali terjadi bukan di bumi ini, tetapi di surga. Lucifer yang adalah salah satu dari 3 kepala malaikat, dia merasa sombong. Jadi kalau ditanya dosa pertama kali apa? Kesombongan. Di mana terjadi? Di surga. Siapa yang melakukan? Lucifer. Jadi Tuhan bukan menciptakan iblis. Yang Tuhan ciptakan adalah kepala-kepala malaikat. Ada Mikael, ada Gabriel, ada Lucifer. Dan Lucifer merasa diri sombong. Merasa diri lebih pantas dimuliakan dibanding Tuhan. Itu kenapa dosa kesombongan, dosa ego, dosa harga diri yang terlalu tinggi, dosa ingin dihargai lebih, dosa ingin diutamakan, itu merusak banyak umat Tuhan, termasuk juga merusak banyak hamba-hamba Tuhan. Hati-hati terhadap roh kesombongan. Haleluya. Haleluya. Dan jangan pernah katakan, aku sih gak sombong, tapi dia kan harusnya ngormatin aku. Itu sudah kesombongan. Aku sih gak sombong, tapi kalau aku lewat, dia harusnya berdiri dong. Itu dosa kesombongan. Aku sih gak sombong, tapi harusnya aku diutamakan dong. Itu sudah dosa kesombongan. Hati-hati umat Tuhan. Ada roh kesombongan yang sedang mengincar kejatuhan daripada anak-anak Tuhan. Dan dosa kedua yang terjadi juga terjadi di surga, bukan di bumi. Dosa pertama kesombongan terjadi di surga. Dosa kedua pemberontakan terjadi di surga. Lucifer merasa lebih pantas disembah. Dan akhirnya dia menghasut 1/3 malaikat di surga untuk ikut bersama-sama dengan Lucifer memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan biasanya dimulai dari hasutan. Jadi umat Tuhan, keluargaku di dalam Tuhan, di sidang jemaat di tempat ini, tolak orang-orang yang ingin menghasutmu. Katakan haleluya. Kita lihat banyak gereja sekarang dimasuki roh pemberontakan. Ada 2 atau 3 jemaat menghasut banyak orang, banyak jemaat untuk memberontak, untuk menggantikan, untuk menendang gembala. Terakhir-terakhir ini kita lihat di berita itu di Sidikalang. Terjadi juga di pabrik tenun. Betul? Terjadi juga di beberapa tempat. Di Riau juga terjadi. Dan bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga terjadi. Itu kenapa apabila ada orang-orang yang suka menghasut mendekatimu, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sedang dipakai iblis untuk menjatuhkanmu di dalam pemberontakan. Hati-hati. Haleluya. Haleluya. Dan malaikat-malaikat iblis ini bersama dengan iblis dicampakkan dari surga. Dan malaikat-malaikat iblis inilah yang ada di balik jimat-jimat, yang ada di balik penjaga badan, yang ada di balik bola kristal, yang ada di balik kartu tarot, yang ada di balik daripada ramalan-ramalan bintang. Baru masuk rumah, datang bisikan iblis.
Iblis memakai beberapa orang untuk mempengaruhi pemilik rumah. Nanti di rumah pasang penjaga rumahmu. Nanti kau keluargamu diganggu. Akhirnya pasang di pintu, di jendela, di bawah tempat tidur, di lemari, di kamar mandi. Anak lahir, iblis memakai orang-orang lagi untuk berkata, ayo bikin penjaga badan anakmu, biar jangan dihisap darahnya, bikin antipalasik. Maka dibikinlah antipalasik di anaknya. Mau berdagang, iblis memakai orang-orang, kalau belum pakai penglaris, belum berdagang namanya kawan. Gimana engkau bisa berhasil berdagang? Sainganmu kiri kanan, muka belakang semua pakai penglaris. Akhirnya dia pasanglah penglaris di perdagangannya. Di rumah baca ramalan bintang. Ramalan tentang asmara, keuangan, pekerjaan, keluarga. Apabila anak Tuhan terjatuh di dalam hal-hal ini, mulai memasang jimat, mulai memasang penglaris, mulai memasang penjaga badan, mulai melihat ramalan-ramalan tentang nasibnya, maka Tuhan mencabut tangan perlindungannya dari orang ini, dan akhirnya iblis lebih leluasa, bebas sebebas-bebasnya merusak hidup orang ini. Dan itu yang dituju oleh iblis. Jadi kalau ada orang yang menawarkan jimat kepadamu, dia sedang dipakai oleh malaikat-malaikat iblis. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Supaya tangan Tuhan yang kuat tidak ditarik daripadamu. Ayat berikutnya, ayat 7. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ada banyak kejatuhan di tengah-tengah umat Tuhan pada saat iblis membangkitkan hawa nafsunya untuk menjadi kaya, untuk dihormati orang, untuk menikmati seks bebas, untuk menikmati kemabukan, untuk menikmati pelampiasan emosi. Bahkan sekarang ini percabulan yang sudah tidak normal pun merasuk dan merusak sebagian orang-orang Kristen. Hati-hati keluargaku di dalam Tuhan. Jaga dirimu dan berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Katakan haleluya. Ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Iblis masuk dari keinginan daging kita, dari impian-impian kita, dari cita-cita kita. Kami tidak katakan punya cita-cita itu salah, silahkan. Kami tahu Markus cita-citanya pilot. Kejar. Kejar cita-cita kita. Tetapi tempatkan Tuhan di tempat tertinggi dalam hidup kita. Amin. Dan serahkan rencana cita-cita kita itu kepada Tuhan. Sehingga untuk mencapainya kita tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga celah bagi iblis masuk merusak hidup kita tertutup dengan rapat. Orang yang bermimpi-mimpian ini jatuh karena dia menempatkan impiannya, keinginannya, 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 keinginannya,
Itu yang membuat banyak anak Tuhan jatuh. Jadi kalau ada di antara kita yang punya cita-cita, aku lagi nabung mau beli rumah, aku juga lagi nabung mau beli kendaraan bermotor, silahkan. Tapi tempatkan Tuhan di atas semuanya. Katakan haleluya. Dan serahkan rencanamu kepada Tuhan. Minta hikmat tuntunan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Katakan amin. Tuhan menciptakan 3 kepala malaikat. Ada Mikael, kepala malaikat yang bertanggung jawab atas peperangan. Baik peperangan rohani maupun peperangan di surga dan di bumi. Ada Gabriel, kepala malaikat yang bertanggung jawab atas penyampaian pesan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Dan ketiga adalah kepala malaikat yang berurusan dengan penyembahan kepada Tuhan yang bernama Lucifer. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, tubuh Lucifer ini itu seperti alat musik. Karena memang dialah kepala malaikat yang menjadi penghulunya musik. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan, di dalam musik ada roh. Entah itu roh Tuhan, entah itu roh Lucifer, tetapi di dalam setiap musik ada roh. Ada kejadian beberapa kali di mana ada orang yang bunuh diri karena mendengar lagu. Saya dulu kecanduan musik rock. Saya punya koleksi sampai 3.000 album, baik itu single maupun album maupun kompilasi. Pada waktu saya kuliah dan hidup di Jakarta, saya begitu terikat dengan musik rock. Dan pada saat itu jugalah, di masa itu jugalah hidup saya tidak ada damai. Dan di masa itu jugalah saya pernah hampir mau bunuh diri. Hati-hati terhadap musik. Haleluya. Itu kenapa kami selalu katakan kepada keluargaku di dalam Tuhan di tempat ini, singkirkan musik-musik duniawi dari rumahmu dan tempatkan musik-musik penyembahan kepada Tuhan di rumahmu. Katakan haleluya. Karena di dalam musik ada roh. Entah itu roh Tuhan ataukah roh Lucifer. Kemarin kami dengar musik dari TikTok. Apa lagunya? Cita-citanya tulus, kerjanya makan terus. Nah, dengarlah lagu itu, akhirnya gemuk kayak saya. Karena kerjanya jadi makan terus. Musik mempengaruhi hidup. Musik mempengaruhi hidup. Jadi hati-hati terhadap musik. Tempatkan musiknya Tuhan di rumahmu. Haleluya. Haleluya. Ada lagi lagu di Lapo Tua ya yang paling keren. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau dulu keren kali. Sitak konau dia begu katanya. Ya betul-betul di sitak nama begu itu. Betul nggak? Hati-hati. Nanti pulang ke rumah masing-masing, singkirkan semua lagu-lagu, semua musik-musik yang duniawi. Haleluya. Haleluya. Gantikan dengan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan pada saat iblis pada saat itu hendak mengambil mayat Musa, Mikael melarangnya. Mikael bertengkar dengan iblis. Kenapa? Karena Tuhan tahu maksud daripada iblis terhadap mayat Musa.
Iblis ingin mengambil mayat Musa dan membawanya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menyembah jenazah itu, meminta berkat, meminta hikmat daripada jenazah Musa. Loh, kok dari jenazah? Emang di orang Batak nggak terjadi apa? Di orang Batak ada yang namanya apa? Mangokal holi ya. Betul apa betul? Betul? Memindahkan tulang belulang orang tua atau memindahkan tulang belulang dari opung. Kalau cuma memindahkan tulang belulangnya saja nggak masalah. Orang tua dari mama saya juga waktu beberapa lama yang lalu itu kuburannya terkena pelebaran jalan di Kisaran. Dan kami dihubungin untuk memindahkan tulang belulangnya ke tempat kuburan yang baru. Tetapi cuma memindahkan. Nggak ada adat-adat diulosi, nggak ada adat-adat nangis, minta berkat daripada roh dari tulang-tulang yang mau dipindahkan. Enggak. Bahkan untuk jenazah pun iblis dapat memakai untuk menjatuhkan umat Tuhan. Itu kenapa berjaga-jagalah, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, iblis mendatangi Tuhan. Tuhan berkata, lihat anakku Ayub, setia. Iblis bilang apa? Ya jelas aja setia Tuhan. Karena engkau lindungi dia. Tanganku gak bisa menjamah dia. Engkau berikan dia kelimpahan. Engkau berikan dia anak-anak yang sehat. Engkau berikan dia harta melimpah. Pantas dia menyembahmu. Tapi kalau dia sudah kehilangan hartanya, kalau dia sudah saya cobai, dia pasti tidak akan menyembahmu. Dan Tuhan berkata, ini bisa dibaca di kitab Ayub ya. Tuhan berkata kepada iblis, jamahlah Ayub tetapi jangan nyawanya. Haleluya. Tuhan menentukan batas maksimal di mana iblis bisa melangkah. Di atas itu tidak boleh lagi. Itu kenapa dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuanmu untuk menanggungnya. Katakan haleluya. Karena iblis sudah dipatok Tuhan. Kau iblis bisa mencobai dia, tapi hanya sampai di sini ya, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Makanya kalau dapat pencobaan jangan nangis. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu. Karena Tuhan menetapkan batas bagi iblis untuk mencobai kita yang tidak melampaui kekuatan kita menanggungnya. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan iblis mencobai Ayub dengan sangat. Anak-anak Ayub mati semua. Nggak ada sisa satupun. Ternaknya, hartanya habis semua. Nggak ada nyisa satupun. Kesehatannya habis, bahkan kulitnya borokan, kudis. Dan saking gatalnya dia mengambil beling untuk menggaruk-garuk. Dan itu baunya busuk minta ampun. Sehingga akhirnya dia pun kehilangan teman-temannya. Sesudah itu istrinya mengatakan kepada Ayub, papi, hujatlah Tuhanmu papi dan matilah. Siapa di sini suami-suami? Cuman Samuel yang berstatus suami? Nggak ada yang berstatus suami di sini? Ada? Siapa yang status suami? Angkat tangan. Istri-istri lihat, angkat tangan enggak? Gimana perasaan suami-suami pada saat sedang sakit, sedang bangkrut, sedang sakit, kemudian tiba-tiba istrinya datang kepada dia, hujatlah Tuhanmu itu Pak dan matilah. Gimana perasaan suami? Sesakit itulah perasaan Ayub. Tetapi Ayub tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Haleluya.
Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku Ayub. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya. Tetapi dia tetap berdiri tegak di dalam aku. Dia tetap menyembah aku, dia tetap melayani aku." Dan pada saat Tuhan sudah berkata itu kepada iblis, pada saat itu terjadi pemulihan. Ayub dipulihkan. Semua yang hilang dari Ayub dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Pastikan Tuhan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku itu. Engkau sudah cobai dia, tapi dia tetap berdiri tegak bersamaku. Dia tetap menyembah aku. Dia tetap setia kepadaku." Pada saat Tuhan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku si Cipto dan si Santi. Mereka tergores, mereka terluka, mereka jatuh bangun, mereka terhimpit, tetapi mereka tetap setia menyembah aku. Mereka tetap setia memuliakan aku. Mereka tetap setia melayani aku." Pastikan Tuhan berkata itu kepada iblis tentang dirimu, keluargaku di dalam Tuhan. Dan pemulihan itu pasti datang 2 kali lipat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan akan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku Patumanggor dan istri yang jatuh bangun di dalam pencobaannya. Tetapi mereka tetap setia kepadaku. Mereka tetap berdiri di dalamku. Mereka tetap setia di dalam pelayanannya." Haleluya. Haleluya. Ibu Saragi, pastikan Tuhan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku Ibu Saragi. Dia sudah terkena penyakit ini itu. Dia sudah kehilangan uang. Dia sudah mengalami penurunan di dalam perdagangannya. Tetapi lihat iblis, anakku itu Ibu Saragi. Dia tetap setia berdiri tegak denganku." Pada saat Tuhan berkata itu kepada iblis, Tuhan akan menggantikan semua kehilanganmu ibu 2 kali lipat. Tergantung kita. Apakah di dalam pencobaan kita, apakah di dalam kesulitan kita, kita tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Ada orang yang jatuh di dalam pencobaannya sehingga Tuhan tidak pulihkan dia. Pastikan Tuhan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat anakku itu. Dia kehilangan barang berharganya. Rumah tangganya rusak. Perdagangannya bangkrut. Tetapi lihat iblis, anakku itu setia kepadaku tetap. Anakku itu setia menyembahku. Anakku itu setia dalam pelayanannya kepadaku." Dan pada waktu Tuhan berkata itu kepada iblis, Tuhan pasti memulihkan 2 kali lipat. Amin. Tuhan tahu kok. Setiap pencobaan yang kita alami sekarang ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita tetap berdiri tegak di dalam Tuhan, di dalam pencobaan-pencobaan kita. Karena Tuhan ingin berkata kepada iblis, "Iblis, lihat anakku ini. Tetap setia di dalam pencobaannya. Tetap setia di dalam kesulitan hidupnya. Tetap setia di dalam kesusahannya." Dan Tuhan akan berkata kepada iblis, "Stop
pencobaan itu karena aku mau memulihkan dia 2 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Lagi. Haleluya. Dan jangan pernah menghujat iblis. Karena bahkan Mikael pun tidak berani menghujat iblis. Mikael menghadapi iblis dengan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael menghadapi iblis padahal mereka sama-sama kepala malaikat. Satu masih kepala malaikat, satu sudah mantan kepala malaikat. Tetapi Mikael, dia tidak sembarangan terhadap iblis. Jangan sembarangan terhadap iblis. Jangan sembarangan terhadap iblis. Ada orang yang sok jago kepada iblis. Bahkan Mikael tidak mau sok jago terhadap iblis. Dia menghadapi iblis, dia menghardik iblis dengan Tuhan. Haleluya. Hadapi iblis, usir iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi pertahankanlah imanmu sehingga engkau tidak kehilangan kuasa itu untuk mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ayat 10. Ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ini adalah karakter daripada orang-orang yang dipakai untuk merusak gereja, untuk mematikan gereja Tuhan, untuk menjatuhkan umat Tuhan. Mereka menghujat segala sesuatu. Mereka tidak menghargai apapun. Dan dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Ayat 11. Ini kembali kita lihat karakter daripada orang-orang yang dipakai iblis untuk menjatuhkan umat Tuhan. Celakalah mereka. Apa? Celaka. Saya nggak mau celakalah. Saya mau kasih karunia Tuhan dan bukan celaka yang daripada Tuhan. Katakan amin. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini karakter utama dari orang-orang yang dipakai untuk menghancurkan gereja Tuhan. Mereka seperti Kain. Apa yang menjatuhkan Kain? Iri hati, dengki, cemburu, akar pahit. Perhatikan, orang-orang yang memiliki iri hati, dengki, akar pahit, cemburu, itu pasti merusak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan. Karena mereka dipakai iblis. Iblis menanamkan iri hati, dengki, kebencian, akar pahit ke dalam diri orang itu, agar iblis dapat memakai orang itu untuk merusak umat Tuhan. Hati-hati. Ini karakter utama daripada orang-orang yang dipakai iblis. Apabila ada iri hati, dengki, kebencian, sakit hati, akar pahit dalam hidupmu, sekarang bertobat. Katakan haleluya. Karena itu berarti engkau sedang dipakai iblis untuk merusak gereja Tuhan. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, melayani karena uang, menjalin hubungan karena uang, semua karena uang, mengutamakan uang daripada Tuhan, mengutamakan uang daripada damai sejahtera, mengutamakan uang di atas segala-galanya.
Dan itu bukan terjadi kepada jemaat Tuhan, itu juga terjadi juga kepada hamba-hamba Tuhan yang mulai berjatuhan karena uang. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Korah ini adalah suku Lewi di Israel dan dia menghasut, kembali lagi menghasut. Hati-hati dengan penghasut-penghasut. Korah menghasut 250 orang Israel untuk memberontak kepada Musa. Korah ingin menggantikan Musa sebagai pemimpin. Tetapi dia menghasut 250 orang ini. Dan akhirnya apa? Tuhan menghukum, membinasakan, mencabut nyawa dari Korah dan juga 250 orang ini. Apabila engkau mendengar hasutan, mengikuti hasutan dan mengikuti pemberontakan itu, maka bukan cuma si penghasut yang Tuhan hukum dan binasakan, termasuk engkau juga Tuhan binasakan. Hati-hati, katakan amin. Dan itu berlaku untuk semua hal. Untuk anak muda, remaja, jangan pernah memberontak terhadap orang tuamu, katakan amin. Karena itu dosa kedua yang terjadi sepanjang sejarah dan itu terjadi di surga dan itu menjatuhkan Lucifer. Jangan memberontak terhadap orang tua. Istri-istri, siapa istri-istri di sini? Pasti Samuel angkat tangan. Oh enggak. Oh, angkat tangan juga. Jangan memberontak terhadap mertua. Amin istri-istri. Nah loh, Samuel paling keras ngomongnya amin. Yang istri-istri gak ada bilang amin. Amin istri-istri. Ini pada ada masalah ini dengan mertuanya masing-masing ini istri-istri. Bingung saya. Jangan memberontak terhadap mertua. Jangan memberontak terhadap suami. Jangan pernah terfikir untuk memberontak kepada otoritas yang ada di atas kita. Mungkin ada yang berkata, Pak Gembala kan enak, gak ada lagi di atas Pak Gembala. Siapa bilang? Kami gembala-gembala memiliki gembala juga yang otoritasnya di atas kami, yaitu Ketua Majelis Wilayah GPDI Medan Utara. Di atasnya itu ada lagi Ketua Majelis Daerah GPDI Sumatera Utara. Di atasnya ada lagi Ketua Majelis Pusat GPDI Indonesia. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas. Katakan haleluya. Tidak harus sempurna karena tidak ada yang sempurna. Jangan pernah katakan, iya aku gak suka sama dia, aku ngambek. Yang biasanya ngambek itu apa? Yang biasanya ngambek itu apa? Kambing. Itu ngambek. Aku gak suka sama pemimpinku. Aku mau berontak. Aku gak mau ikut lagi perintah dia. Karena dia begini. Tidak ada yang sempurna. Kalau engkau menuntut kesempurnaan di dalam pemimpinmu, pastikan dirimu juga sempurna. Siapa di sini yang sempurna? Tidak ada. Haleluya. Jangan melakukan dosa yang dilakukan oleh iblis di surga. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon tarbantun dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Orang-orang yang dipakai iblis tidak akan menghasilkan buah di dalam Tuhan. Haleluya. Hindari orang-orang yang tidak menghasilkan buah di dalam Tuhan. Sudah 10 tahun jadi orang Kristen, kok gak ada buahnya di dalam Tuhan? Hati-hati.
Sudah 15 tahun di dalam Tuhan katanya, tapi kok nggak pernah menghasilkan buah-buahnya Tuhan. Kok tidak pernah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. 10 tahun jadi orang Kristen, mulutnya juga masih kotor, mulutnya masih suka bentak-bentak, tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri. Mana buahnya? Itu berarti orang itu sedang ada dalam genggaman iblis. Dan perhatikan keluargaku di dalam Tuhan. Cek diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Dan apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh? Apakah sudah ada kasih dalam kita? Haleluya. Apakah sudah ada kesabaran, kelemah lembutan? Apakah sudah ada damai? Apakah sudah ada penguasaan diri di dalam kita? Kalau belum, hati-hati, karena engkau berarti sedang ada dalam genggaman iblis dan engkau siap dipakai iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Hati-hati. Cek diri masing-masing. Berapa lama engkau, berapa lama aku jadi orang Kristen, dan apakah engkau sudah menghasilkan buah-buah roh itu? Kalau belum, bertobat dan hasilkan buah-buah roh itu hari ini juga. Katakan amin. Katakan haleluya. Banyak orang Kristen tidak peduli dengan buah-buah roh, tapi pohon dikenali dari buahnya. Apabila tidak menghasilkan buah roh, berarti hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Berarti dia sedang ada dalam cengkeraman iblis yang siap dipakai iblis untuk merusak gereja Tuhan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Ayat berikutnya. Ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Hati-hati keluargaku di dalam Tuhan. Sekarang ini Tuhan sedang menyingkapkan banyak hal. Tuhan sedang menyingkapkan banyak aib. Kita melihat kemarin ada seorang pendeta di Blitar. Pendeta besar. Pendeta terkaya di Blitar. Dengan gereja terbesar di Blitar. Ditangkap polisi, ditahan polisi sekarang. Karena bertahun-tahun mencabuli 4 orang anak dari supirnya yang masih remaja. Tuhan sedang menyingkapkan aib-aib. Yang masih punya aib, bertobat hari ini. Haleluya. Bertobat hari ini. Ada seorang pengerja di GPDI juga ya, di Bogor. Beberapa tahun yang lalu. Dia mencabuli pemuda remaja yang ikut pelprap di gereja tersebut. Dia masih pengerja. Dan kemudian dia keluar dan menjadi pendeta, memulai penggembalaan, dan akhirnya Tuhan buka aibnya. Dan dia sudah dipecat dari GPDI. Hati-hati yang masih punya aib, jangan pikir Tuhan tidak tahu aibmu. Bertobat sebelum Tuhan buka aibmu. Haleluya. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Termasuk aib yang paling tersembunyi pun tidak bisa. Dan aib itulah yang ditanamkan oleh iblis kepada orang-orangnya. Supaya pada waktu orang-orang ini mau bertobat, aibnya terbuka. Aibnya terbuka. Aibnya terbuka. Ada di sini yang sedang punya aib yang disembunyikan. Jangan kasih tahu sama saya. Kasih tahu sama Tuhan, mengaku, sadar, dan bertobatlah. Katakan amin. Katakan haleluya. Sebelum Tuhan buka aibmu.
sebelum Tuhan buka aibmu. Ayat 14. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Pada waktunya setiap kita akan dibukakan aibnya, akan disingkapkan Tuhan dan akan dihakimi Tuhan. Hari ini akui di hadapan Tuhan, sadarlah dan bertobatlah. Ayat 16 sebagai ayat yang terakhir. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini karakter yang lain dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menjatuhkan umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menggerutu, yang mengeluh tentang nasibnya. Ada orang yang suka menggerutu dan mengeluh di sini tentang nasibnya. Hidupku susah. Datang edanya satu lagi, hidupku lebih susah dari kau. Datang lagi edanya satu lagi, hidup kalian ini dikalikan 10, digabung-gabung masih lebih berat hidupku katanya. Semua berlomba berat hidup. Jauhi orang-orang seperti itu, katakan amin. Karena orang itu akan menularkan gerutu dan keluhan kepadamu sehingga engkau juga akhirnya menjadi orang yang suka menggerutu, orang yang suka mengeluh terhadap hidupmu. Dan bangsa Israel dihukum, diminasakan Tuhan di padang gurun sesudah keluar dari Mesir karena mereka orang-orang yang suka menggerutu, orang-orang yang suka mengeluh tentang nasibnya. Dengan kata lain, nggak tahu diuntung, Tuhan sudah peliharakan masih menggerutu, Tuhan sudah peliharakan masih mengeluh. Jauhi orang-orang seperti itu. Katakan amin. Katakan haleluya. Yang masih suka menggerutu, yang masih suka mengeluh tentang nasibmu, bertobat hari ini. Katakan haleluya. Sebelum Tuhan binasakan engkau. Hidup menuruti hawa nafsunya. Yang masih terikat kepada kecanduan-kecanduan, entah itu judi online, entah itu perzinahan, entah itu kemabukan. Bertobat hari ini. Yang masih melampiaskan emosinya dengan kekerasan kepada istrinya, bertobat hari ini. Yang masih mengeluarkan kata-kata sampah dari mulutnya, yang masih mengeluarkan gosip dari mulutnya, yang masih suka menjelekkan si anu, bertobat hari ini. Haleluya. Karena kalau tidak, engkau bukan hanya dibinasakan Tuhan, tetapi engkau juga ada di dalam penguasaan iblis untuk dipakai iblis menjatuhkan umat Tuhan yang lain. Engkau menjadi alat iblis. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatikan baik-baik keluargaku di dalam Tuhan. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Haleluya. Jangan pernah mau kehilangan imanmu. Saya mau bertanya, apa barang yang paling berharga dalam hidup masing-masing orang? Mungkin ada yang berkata yang paling berharga dalam hidupku rumahku. Mungkin ada yang berkata lagi yang paling berharga dalam hidupku adalah sertifikat depositoku. Mungkin ada lagi yang berkata yang paling berharga dalam hidupku adalah anakku. Mungkin ada yang berkata yang paling berharga di dalam hidupku adalah jiwaku. Yang paling berharga dalam hidup kita sebagai anak Tuhan adalah iman kita. Katakan amin. Karena kalau kita tidak ada iman lagi, jiwa kita binasa. Masa depan anak-anak kita pun binasa.
keluarga kita pun binasa. Itu kenapa surat Yudas khusus menekankan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu, karena iman adalah barang paling berharga dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Haleluya. Kalau kita gagal mempertahankan iman kita, kita kehilangan keselamatan kita. Kita kehilangan jiwa kita. Kita kehilangan hak akan janji Tuhan. Kita akan kehilangan anak-anak kita. Kita akan kehilangan keluarga kita. Pertahankanlah imanmu, keluargaku di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan seri keempat dari surat Yudas ini di sesi berikutnya. Kita sudah melihat bagaimana karakter-karakter orang-orang yang dipakai iblis untuk merusak umat Tuhan. Hindari, berjaga-jagalah, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Kami undang pemain musik dan singers untuk datang ke depan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan, berlutut, supaya kami mendoakan. Dan tangan Tuhan akan menggantikan tangan kami, hamba-hambanya. Haleluya. Kami undang siapa yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan dan berlutut. Dan kami hamba-hamba Tuhan akan menumpangkan tangan atasmu. Dan tangan Tuhan akan menggantikan tangan kami, hamba-hambanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdiri semua.